Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla la quwata illa billah, amma ba'd. Hari ini kita bersyukur dapat bertemu dalam kesempatan yang penuh dengan ibadah ya di bulan Ramadan. Maka berikut saya akan memberikan materi untuk hari ini tentang ikhlas beramal. Yakni kita akan bahas hadisnya satu persatu. Dalam hadis ikhlas beramal ini ada dua ya, yakni niat beramal, kemudian menjauhi perbuatan riya atau syirik kecil. Ini sebagaimana hadis dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Nah, ini berbicara tentang lurusnya niat itu dikarenakan hati yang memiliki tujuan baik. Jika tujuan hati itu buruk, maka pastilah niat dan perbuatan itu menjadi buruk pula. Hadis ini termasuk hadis yang ahad gharib. Ahad gharib itu artinya diriwayatkan oleh seorang menyendiri, yakni berasal dari sahabat Rasulullah yaitu Umar bin Khattab. Semua hadis yang bunyinya tentang innamal a'malu binniyat ini semuanya hanya berasal dari Umar, bukan sahabat yang lain. Kenapa begitu? Karena hanya Umar saja ya. Nah, kita lihat ya di hadis ini innamal a'mal binniyat. Nah, kemudian ada namanya di sini An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn Khattab. Ini kita lihat ya. Jadi semua hadis ini berasal dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Kalian atau silakan Anda mau periksa di hadis siapa saja, pasti yang muncul hanyalah Umar bin Khattab. Kenapa demikian? Karena hadis ini ada asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya adalah Umar itu sendiri. Yakni ketika beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang dua sosok pemuda yang berhijrah, itu bukan karena kemauan daripada Allah dan Rasulnya, tetapi mereka berhijrah itu dikarenakan adanya dorongan rasa suka dan saling mencintai, sehingga si perempuannya itu pergi untuk berhijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, tetapi ini semuanya dikarenakan adanya keinginan mereka untuk hidup bersama. Istilah zaman sekarang yakni mereka saling mencintai. Maka dalam hal ini Rasulullah menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu tergantung niatnya. Jika mereka datang untuk hijrah karena dunia saja, hanya karena faktor ingin menikah dan sebagainya, maka mereka akan memperoleh apa yang diniatkannya itu. Tetapi para sahabat yang lain yang mereka hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka tentunya hijrah mereka itu adalah akan mendapatkan peroleh pahala karena Allah dan Rasulnya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, makanya penting sekali ini niat. Imam Al-Bukhari menempatkan masalah niat ini pada bab pertama, nomor 1 daripada hadisnya. Nah, perlu dipertanyakan kenapa seperti itu? Karena memang niat inilah yang menentukan segala ibadah. Termasuk puasa yang kita laksanakan, kalau di malam hari tidak diniatkan, maka itu tidak termasuk daripada ibadah puasa. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang membutuhkan niat ya. Nah, itu rangkaian-rangkaian ibadah itu harus memerlukan niat, terkecuali hal-hal yang sifatnya muamalat. Nah, ada tidak perlu niat, misalnya kita mau minum,
Ya, mau makan tidak perlu kita niatkan, ya, terkecuali untuk hal-hal yang sifatnya ibadah seperti berpuasa, maka sahur itu kita harus niatkan karena ingin menuntut puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak hal yang terjadi juga dengan kita kalau sebagai pendidik, maka dia harus berniat bahwa dia mendidik itu karena Allah, karena Rasulnya. Jadi orientasinya bukan karena materi untuk mendapatkan gaji, apalagi tambahan gaji tunjangan dan sebagainya. Nah, kalau sudah demikian pikiran seseorang tentang pendidikan, maka tidak lagi maksimal dia mengajarkan anak-anak muridnya di kelas, karena orientasinya adalah untuk mendapatkan materi saja. Dan kita lihat bersama bahwa orientasi materi ini cukup banyak ditemukan beberapa tahun yang lalu, itu ya 5 tahun yang lalu kita menemukan adanya penjualan ijazah S1, S2. Bahkan di Jakarta itu pernah ditemukan ada yang namanya wisuda bodong, ya. Nah, itu untuk apa? Itu niatnya karena mereka hanya sekedar memperoleh gelar saja. Nah, demikian juga dengan para pengajarnya, mereka dalam hal ini tentu niatnya bukan untuk memperoleh pahala dengan mengajarkan apa yang mereka peroleh, tapi untuk semata-mata memperoleh materi, sehingga segala cara digunakan. Nah, demikian juga dengan mahasiswanya. Mahasiswanya kadang-kadang ingin memperoleh nilai dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Ya, misalnya mereka nyontek, kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya tidak dibolehkan, seperti membuat tugas disuruh oleh dosen, mereka justru tidak melakukannya sendiri, tapi memanfaatkan tenaga orang lain untuk membuat tugas mereka dengan alasan mereka tidak mampu, sibuk dan sebagainya. Nah, ini banyak ditemukan. Nah, oleh karena itu upayakan nanti menyusun skripsi harus disusun sendiri. Ya, kalau disuruh untuk orang lain yang menyusunnya, maka berarti dipertanyakan bagaimana niat kita untuk belajar di sini. Termasuk kalau diberikan makalah, diberikan tugas, upayakan dibuat sendiri. Bisa dibuat kelompok, tetapi dalam kelompok itu tetap kita harus punya tanggung jawab membuat sendiri. Nah, ini saya arahkan ke arah persoalan pendidikan dan hubungan sosial, karena memang hadis ini akan lebih terasa manfaatnya jika kita kaitkan dengan kehidupan sosial kita maupun pendidikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi betapa pentingnya niat itu dalam kehidupan sehari-hari, ya. Selanjutnya bahwa kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu menjauhi perbuatan riya atau syirik kecil. Ini ada hadis yang disampaikan oleh Mahmud bin Labid radhiyallahu an. Qala Rasulullah SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yakni ar-riya. Akhrajahu Ahmad bisanadil hasan. Jadi ini dari Labid radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya yang paling aku takuti, yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik yang kecil, ini riya. Jadi ada yang kalau syirik itu dapat segera diketahui, ya. Kalau syirik itu dapat segera, tapi kan namanya syirik kecil, yakni riya, itu sangat halus sekali. Terkadang orang mau beribadah, dia mau sholat, ya. Untuk zaman sekarang ini seperti terlihat di misalnya media sosial, di Instagram ada yang posting datang ke musola gara-gara ingin mendengarkan suara seorang imam, lalu dia posting. Dia sampaikan di postingan itu, aku selalu duduk paling depan untuk mendengarkan bacaan imam yang dia ngefans kepada bacaan itu. Dan itu selalu ditayangkannya di media-media sosial. Padahal ini adalah ibadah yang menghadap kepada Allah, kepada Tuhan semesta. Nah, hal-hal yang lain yang termasuk syirik asghar, syirik kecil, itu adalah termasuk misalnya kita sebagai seorang yang memiliki ilmu. Nah, terkadang kita ingin menunjukkan bahwa kita adalah orang berilmu, kita memamerkan, ya, selalu akan keangkuhan diri kita.
Banyak sekali ya, termasuk kita selalu menyebut diri kita yang hebat dan sebagainya. Kadang-kadang kita sudah membesarkan diri tapi kita nggak sadar bahwa itu adalah bentuk kesyirikan yang kecil ya. Makanya syirik kecil itu ada yang berasal dari ego kita masing-masing. Ada dalam Al-Quran disampaikan, afara'aita man ittakhadhu ilahahu hawa. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana orang yang mempertuhankan dirinya sendiri? Jadi ada dalam kehidupan ini manusia yang mempertuhankan dirinya sendiri. Dengan cara bagaimana? Yakni dia tidak mau menerima nasihat orang lain. Ketika berbicara maunya dia yang paling benar. Ketika ditegur, diberikan nasihat, dia langsung menatap orang yang memberi nasihat itu dengan tatapan tajam, lalu dengan penuh kesombongan, tidak mau menerima nasihat orang lain. Nah, demikian juga ria ini lebih banyak kita temukan dalam persoalan-persoalan yang namanya ibadah, dan juga kalau mau amalah itu lebih kepada ketika kita bersedekah. Nah, makanya memang dalam Al-Quran baik itu sedekah secara nyata terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, dua-duanya baik ya. Tetapi sedekah yang secara sembunyi-sembunyi itu ada plusnya, yakni Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, dan yang kedua akan dilipat gandakan daripada pahala kita. Nah, ini keduanya. Akan tetapi seorang yang dalam hatinya ingin menyembunyikan sedekahnya, ibadahnya, dia pun harus berhati-hati karena syaitan itu hebat. Kadang-kadang dia sudah menyembunyikan ibadahnya, tapi dalam hatinya berkata, nah coba dong kalian semuanya ini kayak saya tidak mau menampakkan amalia saya. Hebat kan saya. Kadang-kadang setan justru begitu. Ada yang tidak menyebutkan dirinya beribadah, tidak memperlihatkan, kemudian tidak menyebutkan sedekahnya, tapi dalam hatinya dia dijebak oleh setan untuk merasa bahwa dirinya yang paling benar, bahwa dirinya adalah orang yang lebih suci dari yang lain karena bersedekah dengan tidak menampakkan sedekahnya kepada orang lain. Nah, begitu licinnya daripada gangguan syaitan itu sampai-sampai kita tidak memahami bagaimana kehebatan daripada syaitan di dalam menjerumuskan kehidupan manusia. Nah, ini baru riak kecil ya. Riak kecil atau maksud saya syirik kecil atau disebut dengan riya. Bahkan dalam sholat itu ada dalam surah Al-Ma'un ya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Ya, dianggap celaka orang-orang yang sholat. Siapa? Alladzina an sholatihim sahun, yaitu mereka orang yang lalai dalam sholatnya. Dan di antara kelalaian itu karena apa? Alladzina hum yura'un. Mereka mau sholat itu cuma untuk yura atau riya, untuk diperlihatkan kepada orang lain bahwa saya sedang sholat. Nah, berhati-hatilah kalau kita sholat itu hanya karena ingin dilihat oleh mertua, ingin dilihat oleh istri, ingin dilihat oleh suami, ingin dilihat oleh teman. Nah, kadang-kadang seseorang datang ke masjid itu bukan mencari Allah, tapi dia mencari temannya ya, sehingga dengan adanya temannya itu dia bisa ngobrol di sana, lalu bisa dilihat bahwa dia sedang beribadah. Ada orang juga justru dia rajin beribadah di saat ada bosnya, ada atasannya, tapi giliran dia sedang sendiri maka dia bermalas-malasan. Nah, ini orang seperti ini bukan lagi riya, ada juga bisa terjerumus kepada sifat munafik. Sifat munafik ini ada dalam Al-Quran. Alladzina, Allah sampaikan dalam innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang-orang yang munafik itu ingin menipu Allah. Yukhadi'un Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Ya. Ketika mereka sholat, idza qamu ila shalah, apabila mereka sholat, mereka kusala, bermalas-malasan. Jadi hanya membisu, tegak, malas-malasan. Yura'unan nas, mereka riya kepada manusia. Wala yadhkurullaha illa qalilan, dan dia tidak berpikir tentang Allah kecuali sedikit. Nah, ini kalau dilihat dia lagi sholat, tapi di alam pikirannya itu dia nggak mikirin Allah sedikit pun. Boleh jadi dia lagi mikirin tentang apa yang ia akan lakukan sesudah itu. Kalau misalnya sebagai mahasiswa,
Justru dia berpikir bagaimana mau bikin makalahnya itu dipikirkan dalam sholat. Kalau dia sebagai seorang dosen, dia hanya berpikir bagaimana sebentar mengajarnya, ya. Itu semuanya udah dipikir dalam sholat, tapi tidak sama sekali dia berpikir tentang kebesaran Allah yang dibaca dalam ayat-ayat itu. Nah, ini harus berhati-hati. Demikian juga dengan membaca Al-Quran. Ada seseorang yang hendak membaca Al-Quran, suaranya diperdengarkan secara kencang, nyaring, padahal ada orang tidur. Nah, ini sudah masuk dalam riya. Kalau memang tidak riya, tentu dia harus menjaga perasaan orang yang sedang tidur. Nah, ada juga saya lihat banyak riya itu bagi pengurus-pengurus yang ada dalam masjid, ya. Mereka sendiri ngajinya tidak benar, tapi putar toa itu keras-keras dengan ngaji. Nah, tanpa menghiraukan bahwa ada yang lagi Zoom meeting, kuliah online, dia langsung hadapkan toa ke arah tempat masyarakat berada. Belum waktu sholat dia sudah berteriak-teriak di mic untuk memperdengarkan banyak hal tentang ibadah, baik itu nyanyian, nasyid dan sebagainya. Nah, ini khawatir kita menganggap bahwa itu adalah sebuah panggilan kecil untuk manusia ke jalan yang benar, padahal boleh jadi ada begitu banyak orang yang benci terhadap suara itu, bukan karena benci ajarannya, nyanyiannya, tapi karena terganggu oleh karena waktu itu waktu kerja dan sebagainya. Nah, ini harus berhati-hati. Mahasiswa secara sosial harus mampu mengenal ini. Di suatu saat nanti kita dipercayakan sebagai pengurus masjid, maka jangan sampai kita terlalu mengeraskan suara toa itu selain azan dan iqamat, ya. Kalau jam 7 pagi sudah di masjid terus putar lagu, padahal di sebelahnya ada non muslim, bahkan muslim pun bisa terganggu kalau itu adalah waktu bagi mereka mengajar, apalagi mengajarnya secara online tidak terdengar, tapi diputar toa itu dari pagi sampai menjelang sore tanpa menghiraukan itu mengganggu orang apa tidak. Nah, jangan sampai kita beranggapan bahwa ada begitu banyak pahala kita di sisi Allah, tapi padahal itu terhapus dikarenakan kita tidak mampu mengelola persoalan syirik asghar ini atau riya. Nah, mudah-mudahan dengan materi yang singkat ini dapat memberi pelajaran bagi kita semua, sehingga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi berkenaan dengan bulan Ramadan maupun bulan sesudahnya. Terima kasih. Inilah penjelasan hadis dari saya secara singkat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.